Saudara ketemu lagi di FN Channel Sabtu ini weekend 30 Mei 2006. Ada apa? Apakah Anda ingin membegal saya sebagai pribadi? Ada Cak Dodo yang akan begal-begal. Assalamualaikum Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah baik-baik. Cuman ini Pak, harga-harga itu semakin membumbung tinggi. Bagaimana perajin tahu di NTB sudah kalang kabut malah tutup usahanya. Kenapa? Bahan baku utama kedelai begitu mahalnya karena kedelai diimpor, Cak. Bayangkan nih. Tidak hanya kedelai, bumbu masak naik semua. Kunyit, laos yang dulu kita bisa nanam sendiri, mungkin karena impor akhirnya harganya naik dan ibu-ibu menjerit. Kemarin waktu kurban, hari raya kurban banyak daging, tapi harga bumbunya lebih mahal. Jadi dibakar aja dikasih, kemudian dikasih garam. Itulah ironi yang terjadi hari ini. Cak, ini tetangga kita di daerah Lembang itu sudah berkeluh kesah. Bagaimana maling-maling itu sudah nggak pilih-pilih. Dia nyikat apa saja tanaman yang siap panen. Bayangkan Cak, ini namanya selada. Selada itu naik biasanya cuma 2.000 4.000, sekarang hampir 30.000 per kilo. Dan ketika malam akan dipanen sudah lenyap. Bayangkan Cak, ini begal sayur-sayuran ya. Luar biasa kejahatan sekarang sudah tidak kenal waktu, tidak kenal barang, pokoknya apapun yang bisa diambil, diambil. Dan mereka biasanya menggunakan kekerasan kalau ketahuan. Kalau tertangkap basah, mereka bukannya lari, tapi melakukan perlawanan. Ada juga, Cak, di daerah Bantul, Yogyakarta, Ah, itu kambing satu kandang, itu bawa pergi semua itu, Pak Begal. Tengah malam, satu kandang dikuras pakai mobil, diangkut tengah malam. Jadi memang ini kriminalitas sangat tinggi, meningkat, dan kita tentu berharap pemerintah bisa sigap mengatasi dan menjamin keamanan masyarakat. pantesan kalau di daerah Bandung Barat itu sudah ada instruksi dari masing-masing desa untuk menggalakkan ronda malam. Ya bagus-bagus saja. Cuman saya mempersoalkan ketika dalam situasi kondisi darurat seperti ini, kemana polisi sebagai pengayom masyarakat, Cak? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung keamanan rakyat dan di kantor-kantor polisi, di Polsek, Polres, bahkan di Polda, siap melayani masyarakat dan mengayomi, mana betul tidak ada yang merasa nyaman meskipun ada polisi. Karena polisi yang di bawah main sendiri, yang di atas juga main sendiri. Jadi ketika ada kriminalitas yang meningkat seperti ini, kewaspadaan dan rasa takut masyarakat jauh melebihi hari-hari biasa karena yaitu jaminan keamanan tidak ada. Apalagi kalau kita lihat juga polisi-polisi yang kadang tunduk pada kekerasan, pada pelaku kejahatan. Ini kan memiriskan sekali. Polisi yang seharusnya menjadi backing masyarakat luas tidak mampu memberikan, tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan yang lebih ironis lagi, kepala polisinya tidak malu bertengger di pucuk pimpinan polisi bertahun-tahun melebihi waktu Kapolri-Kapolri yang sebelumnya. Ini juga ironis dan memalukan. Komandan Polri itu sekarang siapa, Cak? Apakah tetap yang Listnya, dulu itu? ya Listio Sigit Prabowo, jadi itu sudah terlalu lama dia menduduki jabatan Kapolri dan mengapa juga tidak diganti? Apakah tidak ada sosok polisi yang tegas, berani dan jujur, atau karena Pak Listio ini digunakan karena loyalitasnya yang tak tertandingi ya kita nggak tahu. Tapi publik melihat namanya jabatan itu ya harusnya bergantian sesuai aturan. Bukan karena ditafsirkan sendiri karena kebutuhan boleh diperpanjang sesuka hatinya. Kan seperti itu. Benar, ini Kapolri Listio Sigit itu punya utang banyak PSA. Dari kasus pembunuhan kilometer 6 Laskar FP sampai insiden Kanjuruhan, Sambo, sampai yang terakhir ini seperti apa? Ya ampun, ini Polri menumpuk kasus-kasus besar tanpa ada sentilan atau pergantian pimpinan Kapolri. Pak Prabowo segera pulanglah dari Perancis. Ngapain lama-lama di sana, Pak? Ya pulang tapi tidak akan mungkin mengganti Kapolri karena Kapolri ini kan orangnya Jokowi. Kelihatannya memang ada perjanjian tak tertulis, perjanjian di belakang layar bahwa seluruh yang dikendalikan, seluruh titipan Jokowi tidak boleh diutak-atik Prabowo. Jadi percuma saja ada pemilu karena sesungguhnya rezim ini adalah rezim perpanjangan dari Jokowi. Kan seperti itu.
Jadi Pak Kapolri, coba bayangkan ya, hanya untuk memberangus, mengejar, menuntaskan begal, itu minta bantuan tentara. Sampai-sampai ribut kan, loh apa urusannya tentara kok ikut memburu begal? Akhirnya pihak TNI mengklarifikasi bahwa keterlibatan tentara dalam memburu begal itu atas permintaan polisi. Coba, permintaan ya. Iya, di satu sisi kita sepakat, begal harus diberantas. Di Jakarta saja dalam waktu kurun 20 hari, 1 sampai 20 Mei, itu ada 1.283 kasus kekerasan, pencurian, penjamretan, pembegalan, pembunuhan. Ada 1.200, bayangkan. Berarti dalam sehari ada sekitar 500 kasus. Dalam sehari berapa? 50 kasus. 50 kasus. Kalau ya, 50 kasus. Itu artinya masyarakat kita dalam ketakutan, dalam kondisi yang betul-betul tidak aman, dalam kondisi yang tidak tahu lagi harus bagaimana karena kejahatan sudah mengitari kita. Tidak hanya di jalanan, di rumah-rumah, di komplek-komplek, di gang-gang itu kejahatan ada, baik pencurian motor atau bahkan sampai kepada pembegalan dan pembunuhan. Nah, kalau polisi kemudian minta bantuan kepada tentara, ini ya tentu menyalahi dong. Urusan keamanan ketertiban masyarakat itu urusan polisi. Tentara itu urusannya adalah pertahanan yang berkaitan dengan gangguan dari luar. Tapi mungkin karena sudah terlalu mengkhawatirkan, mungkin juga personal polisi masih kurang sehingga dia diminta untuk membantu. Cuma jangan ini dong, kalau publik melihatnya ini polisi mau menangnya sendiri, urusan begal membegal di kalangan bawah yang berkaitan dengan kekerasan, pembunuhan dan juga apa namanya kejahatan-kejahatan yang sangat nyata, minta bantuan kepada tentara. Tapi urusan begal membegal yang di kalangan atas, yang urusannya dengan koruptor, yang urusannya dengan duit triliunan, polisi tidak melibatkan tentara. Ya contohnya kan KPK, ketua KPK-nya polisi, komisionernya KPK, polisi, penyidiknya polisi. Jadi begitu, bukan kita ini ya, bukan kita meminta tentara untuk masuk juga ke KPK, tidak. Ini soal pilihan. Jadi ini kenapa polisi minta bantuan tentara di kalangan di kejahatan di tingkat bawah, tapi di tingkat atas tidak. Kita ya ingin menyampaikan bahwa polisi menangnya sendiri dan yang menang banyak ya Listio Sigit. Benar, Cak. Kita contoh satu yang terbaru. Bagaimana polisi itu memiliki 1.170 dapur MBG. Bayangkan, 1.170 MBG tentara di bawah 500 ya. Artinya gini, sebenarnya itu tupoksinya tentara sama Polri apa? Kan tidak ada. Tupoksi tentara adalah tentang keamanan negara, mempertahankan NKRI. Kalaupun membantu ya itu di luar urusan operasi di luar militer. Cuman ini kalau jelas tupoksi Polri adalah satu, menertibkan, menjaga keamanan, dan tiga, menegakkan hukum dan yang terakhir adalah mengayomi. Ini tidak ada dalam selama 10 tahun terakhir ini nggak ada. Pengayoman tidak ada, Pak. Nanti saya beri contoh ya. Ya, boleh. Jadi keluhan itu sudah dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai kepada tuntutan adanya reformasi polisi. Tetapi reformasi polisi pun Pak Prabowo dikandalin oleh Listio Sigit dengan melakukan reformasi internal yang juga tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali dengan karakter, tabiat, dan kegiatan polisi. Apalagi polisi itu sejak Jokowi menjadi presiden itu orientasinya sudah lain. Orientasinya terbaca dan juga kata netizen lebih banyak membela apapun yang Jokowi lakukan. Karena Jokowi memang memberikan fasilitas yang lebih kepada polisi, termasuk juga memberikan Kapolri terpanjang di dunia. Oleh karena itu mau tidak mau polisi kemudian menghamba kepada mantan presiden Joko Widodo. Bahkan ironisnya Pak Prabowo tidak mampu mengatasi persoalan ini, tidak mampu menegakkan aturan dan tidak mampu tegas terhadap posisi polisi yang menjadi pertanyaan seluruh Republik. Bagaimana Kapolri menduduki jabatan tertinggi mungkin terlama di dunia. Panglima TNI bisa berganti sesuai waktu dan kepangkatan. Ini Kapolri bisa lebih panjang. Ini sungguh-sungguh memilukan dan juga memalukan.
Berarti bisa kita usulkan ke Muri dong, Cak. Kapolri terlama. Oh ya, kita bisa bill nanti kepada Pak Jaya Suprana, tolong nobatkan Pak Kapolri Listio Sigit menjadi Kapolri terlama di dunia dan segera diberikan sertifikatnya seperti itu. Nah, lagi-lagi ini, Cak, kenapa juga polisi minta bantuan kepada tentara? Karena polisi satu sibuk ngurusin makan bergizi gratis yang Iya. jumlahnya sampai ribuan, ngurusin dapur-dapur SBG. Yang kedua, sibuk mengamankan kasus ijazah palsunya Jokowi yang sampai 1 tahun tidak ada perkembangan. Yang ada narasi P21, narasi ini asli menggunakan mulutnya pengacara yang tidak pengacara yang abal-abal itu yang mengatakan ijazah Jokowi asli. Bagaimana mungkin bisa mengatakan asli sementara dia menuduh orang menyatakan palsu, marah. Ketika orang mengatakan ijazah Jokowi palsu, dia marah. Tapi dia dengan gampangnya menyatakan ijazah Jokowi asli. Sama-sama tidak memegang dan tidak menunjukkan ijazah itu. Jadi ini anomali yang terjadi di masyarakat, terjadi khususnya di dalam kepolisian, di dalam tubuh polisi, bagaimana dia tidak berdiri di atas kepentingan masyarakat, tapi berdiri di atas kepentingan kelompok tertentu, bahkan kepada personal tertentu. Ini tidak sehat kalau ini dibiarkan berlama-lama. Maka sesuai dengan saran Cak Jarod, Pak Prabowo move on lah dari pemikiran yang mungkin terlalu selektif dia menerima masukan. Jadi Sobat DPR, kalau Anda minta bukti bagaimana respon publik atau kepercayaan publik terhadap dua institusi ini, Polri dan TNI, ayo kita bandingkan. Di berbagai survei itu TNI itu tingkat kepercayaannya agak menurun ya, 93%. Tahun-tahun sebelumnya 95%, 95%. Karena apa? Dilibatkan dalam berbagai sektor yang di luar ketentaraan. Nah, itu mungkin yang menurun. Yang Polri itu kurang dari 80%. Bayangkan enggak? Sehari-hari dia pengayom masyarakat tapi tidak pernah menyentuh angka 80%. Ini kan mengenaskan, Cak. Ya karena apa yang dilakukan polisi tidak memenuhi keinginan masyarakat. Tidak masyarakat tidak mendapatkan apa yang dilakukan polisi itu membantu meringankan atau membantu melancarkan segala urusan. Sebagai contoh begini, kalau polisi dikatakan personalnya kurang, polisi harus dipisahkan dari urusan samsat, urusan pajak. Selama ini kan polisi ngurusin pajak kendaraan bermotor, itu kan urusannya Kementerian Keuangan mestinya, bukan urusan kepolisian. Dan dengan adanya sistem online, harusnya juga tidak terlalu banyak lagi polisi yang ngurusin pajak kendaraan bermotor. Sekarang lihat di samsat di seluruh wilayah di Indonesia, itu polisi semua. Harusnya kan itu petugas pajak atau masyarakat sipil lainnya yang ngurusin keuangan, bukan polisi. Lagi-lagi ini juga salah arah, ini salah tugas, dan juga salah penempatan. Maka sangat mungkin kalau kemudian para penjahat ini tahu, wah polisi ini banyak sekali kelemahannya, ternyata di jalanan tidak ada, di tempat-tempat yang rawan juga tidak ada polisi, di tempat-tempat kemacetan lalu lintas juga tidak ada polisi, semuanya publik mengeluh melalui medsos, mereka mengeluh di polisi itu ada di mana, mereka adanya hanya di KPK, di pengadilan, di hal-hal yang menurut orang adalah tempat-tempat yang basah, tempat-tempat kering, tidak ada polisi karena ya memang kering, kan seperti itu. Nah, padahal dia kan sudah dibayar, digaji, difasilitasi oleh negara menggunakan pajak rakyat. Jadi jangan selalu hitung-hitungan matematis. Saya ditugaskan di sini mendapatkan apa? Saya menjaga mall itu lebih memilih menjaga mall daripada menjaga perbatasan. Kan seperti itu ini yang terjadi mindset dan stigma buruk terhadap polisi. Kalau polisi tidak mau di stigma buruk, maka ubahlah cara kerjanya, mekanisme, prosedurnya, dan juga kebijakannya. Kita tantang Pak Listio Sigit sebagai Kapolri untuk berlaku jujur mengayomi masyarakat. Kira-kira berani nggak dia melawan polisi yang paling jujur sedunia, ya? Polisi tidur. Kasih apa kata-kata hari ini, ya? Ya, kata Gus Dur, polisi paling jujur, patung polisi dan polisi tidur. Nah, satu lagi yang paling jujur juga, Listio Sigit. Kenapa, ya? Cuma dia nggak jujur. Cuma dia bukan jujur. Maksudnya Pak Listio diminta untuk jujur, Oh, gunakan itu hati ya. nurani. Hmm. Orang pertama kali adalah gunakan rasa malu.
Pak Listio malu dong menduduki polisi paling lama sepanjang sejarah dibandingkan Kapolri-Kapolri di Indonesia yang lain. Jadi pertama kali gunakan rasa malu. Kan boleh minta mundur, tidak harus dipecat, tidak harus sesuai aturan. Karena memang terbukti sudah 2 presiden atau 3 presiden malah ya, 2 presiden tidak ganti. Jadi closing statement-nya adalah berkaitan dengan begal. Begal memang sudah meresahkan masyarakat dan kita dukung tindakan polisi untuk tegas terhadap para pelaku begal, baik begal jalanan maupun begal berkerah putih. Jadi kita dukung sepenuhnya pemberantasan begal setuntas-tuntasnya. Sobat Uder, termasuk Aliana yang di KN dan Ridwan di Solo. Selamat menikmati hari libur Anda. Terima kasih telah membersamai kami berdua di FNN Channel. Assalamualaikum, salam FNN Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.